Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mulai, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara Zoom persiapan LKS Nasional tahun 2022. Sebelum dimulai, mari kita membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, setelah ini, mari kita dengar atau sambutan dari atau arahan dari Ibu Rodia. Mangga Ibu Rodia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan, ini nggak ada pengantar dari Bu Iis ya, tapi saya udah tahulah maksud dari pertemuan kita hari ini ya, insya Allah. Ibu Iis Setiawati, terima kasih telah menghubungi saya dan saya merasa mendapat satu kehormatan bisa berada di antara Bapak Ibu sekalian pada hari ini untuk kegiatan persiapan LKS Nasional 2022 ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan untuk Jawa Barat mungkin kita termasuknya agak tertinggal ya waktunya itu, kalau Jawa Tengah itu sudah mulai sejak awal-awal sekali sepertinya ya. Jadi kita ini termasuk sebetulnya agak akhir gitu ya. Nah, tetapi begitupun kita selalu optimis untuk bisa mewakili Jawa Barat memenangkan lomba keterampilan atau kompetensi siswa nasional 2022 ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada SMK Negeri 1 Gunung Jati ya Bu ya. Karena dari kemarin dari seleksi tiga sekolah yang mewakili Jawa Barat itu memang saya melihat ada keunggulan di SMK Gunung Jati ya, yaitu dari skillnya anak ya, sebetulnya skillnya anak yang konsisten dengan cantingnya begitu. Konsisten sekali dengan canting dan relatif lebih maksudnya kualitas cantingannya lebih baik. Begitu juga dari pewarnaannya saya lihat juga rata. Cuma memang tentu saja ya masing-masing sekolah itu punya keunggulan sendiri-sendiri ya. Dan banyak hal yang harus diperhatikan sebetulnya di LKS ini ya. Saya lihat uji coba itu sudah mulai nanti di hari Selasa ya Bu. Iya Bu. Ya, betul ya. Nah, Pak Iwan, ya kita pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ternyata LKS nasional ini masih sifatnya ini ya daring ya. Saya pikir tadinya sudah luring gitu. Tetapi ternyata masih daring. Tapi alhamdulillah kita kan kemarin sudah latihan ya dengan cara daring gitu ya. Jadi setidaknya sudah dapat gambaran kira-kira seperti itu nantinya. Seperti itu ya gambarannya. Jadi keistimewaan dari Cirebon kemarin yang saya nilai itu pertama adalah kesiapan lokasinya ya, kerapian lokasi, dan itu mungkin di antara 3 yang kemarin itu mungkin lingkungan itu sangat tertata di SMK Negeri 1 Gunung Jati. Dan itu secara psikologis akan mempengaruhi penilaian di awal begitu. Nah, kemarin tuh seperti itu. Bu Iis, ada yang mau disampaikan dulu nggak Bu Iis? Lanjut aja dulu. Lanjut aja ya. Karena tadi ini arahan pembawa acaranya, ya, arahan pembawa acaranya langsung aja Bu Rodia gitu ya.
Ya, baik, oke. Jadi saya lihat bahwa ini masih daring, berarti kita masih mengikuti kira-kira gambarannya sama dengan LKS yang kita lakukan kemarin, baik dari persiapannya, ya uji coba itu ya sama dengan uji coba yang kita lakukan juga, yaitu terutama kalau uji coba itu ya tim IT-nya ini, mungkin Mas Muhammad Riyadus ya, tim Hadir, Bu. IT-nya. Oke, nah ini memang timnya harus solid semua nanti, jangan sampai Mas Muhammad Riyadus sudah siap dengan IT-nya, tapi nanti biasanya Pak Iwan suka telat gitu ya masuknya ya. Nah ini salah satu catatan saya ini sebetulnya ya. Telat tuh karena IT-nya, Bu, jaringannya sih, Bu. Ya Iya. makanya nanti disupport nih IT-nya ya Pak Iwan ya, khusus untuk anak yang berkorban pakai IT yang lebih canggih Pak ya. Jadi nah Pak Iwan nggak boleh telat-telat masuknya Pak Iwan. Support anaknya gitu ya Pak Iwan ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama tuh timnya ya, timnya itu pasti harus ada tim IT yang kuat ya. Tim IT itu fungsinya selain menjaga jaringan, nah itu kalau putus nyambung secara ini ya, secara teknis itu nanti akan membuat hambatan lah ya ketika penilaian dan sebagainya. Jadi pastikan jaringan itu tidak putus nyambung. Nah, kemudian juga kamera ya, pengaturan kamera itu juga di tim IT itu ya. Itu diuji coba sebetulnya nanti dibantu itu oleh juri maupun pelaksana itu untuk memposisikan kamera-kamera kita itu nanti posisinya seperti apa yang memudahkan juri untuk melihat kegiatan, melihat kinerja anak gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan dari 3 kamera yang akan dipasang, yang pertama itu melihat situasi secara umum begitu, lokasi begitu ya. Kemudian yang kedua itu fokus ke anak ketika bekerja gitu. Yang ketiga itu mobile. Kalau misalnya jurinya ingin melihat kerja anak lebih dekat ke dekat tangannya anak, yaitu yang mobile ini bisa membantu. Begitu juga ketika misalnya anak berpindah lokasi dari lokasi nyanting kemudian mau menimbang warna dan sebagainya, itu posisi kamera dan kamera mobile atau kamera salah satu kamera dipindah di posisi nimbang itu juga bisa ya, tapi biasanya yang mobile saja karena penimbangan nggak memakan waktu lama begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sound, itu penting juga Mas Muhammad Riyadus. Kalau soundnya sebentar-sebentar berisik gitu ya, berisik gitu. Nah itu tentunya akan mengganggu juga. Jadi tolong nanti diperhatikan hal itu untuk tim IT ya. Kemudian tim teknis lainnya ya mungkin cek-recek ini ya, tim teknis yang di lapangan itu menata letak-letak posisi-posisi kerjanya anak, peralatan, perlengkapan, bahan dan sebagainya gitu ya. Kemudian tim teknis itu juga akan memeriksa layout terutama dan kesiapan siswa gitu. Kalau pendamping ya itu yang paling besar perannya ya dalam memotivasi dan menimbulkan atau membangkitkan percaya diri pada siswa. Terutama kemarin itu sudah ada, tetapi saya merasa perlu ditingkatkan juga rasa percaya diri siswa ketika presentasi. Jadi harus lebih lebih percaya diri lah, dan urutannya itu tentu menjelaskan semua hal yang terkait dengan produk karyanya. Nah, sebetulnya dari karyanya siswa kemarin itu
untuk temanya cukup kuat ya, karena memang basisnya itu Jawa Barat dan juga ada unsur mewakili daerah dari sekolahnya gitu ya, karakteristiknya. Namun memang mungkin menurut saya itu masih terlalu sepi sebetulnya ya, motif itu kan sebetulnya harus eye catching lah gitu, eye catching atau bagaimana, mungkin bisa di combine lagi sedikit begitu ya. Untuk desain batiknya, dan itu desain batik kalau nggak salah di tingkat nasional itu harus dikirimkan bareng, jadi dibuat di kertas yang bisa dikirimkan begitu. Satu lagi kemarin itu mungkin dari yang nasional sekarang sudah bisa diterima barangkali ya, ada pengaturan letak pola itu ya, itu yang saya kemarin itu sebetulnya agak lupa gitu menyampaikan tentang pengaturan letak pola ya. Saya rasa sekarang yang di tingkat nasional sudah dapat ya Pak Iwan ya, itunya deskripsi teknisnya ya. Sudah Bu, sudah. Ya, sampai ke penataan letak ininya ya, letak motif ya, letak desainnya ya pada kemeja ya. Nah, dan itu ada hal yang perlu diperhatikan. Kemarin itu garis juga nggak boleh itu Pak, garis ya. Jadi garis itu nggak usah dibuat gitu, jangan digarisi dengan apa namanya kanting ya, ya. Jadi tidak terlihat berbatas, tetapi waktu kita membuat pola itu berbatas gitu. Cuma batasnya itu setelah dibatik tuh nggak boleh kelihatan garis ya, karena garis ini nanti kalau dilipat pun akan dilipat, misalnya dilipat ke dalam gitu ya, kita hanya menandai misalnya tempat lipatan. Garis ini akan mengganggu kalau seandainya dia tidak lurus gitu ya, jadi ini akan sangat mengganggu gitu. Itu dari segi desain. Warna kemarin itu warnanya memang bergradasi ya, karakteristik megamendung ya, memang ya, ada warnanya berlapis-lapis gitu. Teknisnya juga celup tutup ya kemarin itu, jadi tekniknya tradisional sekali ya. Dan saya lihat juga tidak ada rembesan warna pada garis cantingan. Jadi ini bagus. Kalau ya apa mungkin saya perhatikan dibanding yang dua kemarin. Tapi kalau dari desain mungkin perlu ditambah dengan yang apa ya, sedikit eye catching begitu. Kan plain sekali, apalagi ini kemeja pria ya. Kalau kemeja pria itu dari aspek warna mungkin Pak bisa diperhatikan kemarin itu sedikit girly, mungkin karena yang bikinnya itu girl ya, jadi girly warnanya gitu. Nah, nah ini kalau di tingkat nasional nanti mungkin sangat berpengaruh ya. Kalau kemarin saya tidak memperhatikan hal itu karena apa? Karena memang semua ada aspek-aspek kekurangannya masing-masing begitu ya, kelebihan dan kekurangannya ada. Jadi saya masih mengatakan bahwa ini dari segi teknis pewarnaan maupun pencantingannya ini bagus begitu, bisa layak lah untuk dimaju. Nah seperti itu ya. Kemudian ya untuk sikap siswa. Nah ini penting juga saya perlu sampaikan. Kemarin itu guru-guru tuh jangan sampai terlihat mensupport siswa secara langsung di dalam kegiatan ya. Jadi walaupun di dalam hati ini seorang pendamping menggebu-gebu ya, inginnya tuh nolongin anaknya nih gimana gitu, tetapi kalau waktu lomba mohon ya supaya step aside gitu ya, istilahnya minggir aja deh gitu ya, minggir aja, jangan terlalu terlihat ya, biarkan
siswa kita bekerja sendiri begitu ya. Nah, mungkin kalau sangat penting-penting sekali misalnya memindahkan barang yang dia tidak bisa lakukan sendiri, boleh dibantu begitu. Tetapi upayakan agar siswa tetap bekerja sendiri. Nah, kemarin itu di antara peserta itu ada yang terlihat dengan jelas oleh juri gram-graman obatnya tuh udah ditimbangin, udah di dalam kantong. Jadi ya saya kemarin itu ya langsung itu kesalahan ya, kesalahan. Jadi karena anak memang harus menimbang sendiri ya bahan-bahannya. Jadi langsung melihat, kalau juri melihat itu sudah ditimbang dan anak tinggal memindahkan, ini juga suatu problem gitu ya. Jadi ini tolong nanti diperhatikan oleh pendamping supaya anak benar-benar dicoba itu untuk nimbang dan ini tanpa kesalahan dalam pewarnaannya itu. Nah, kemarin di LKS yang kita lakukan kemarin ada berbagai teknik sebetulnya yang dilakukan ya. Masing-masing punya keunggulan sebetulnya. Dari hal kecepatan semuanya kurang dari waktu yang kita tentukan sebetulnya selesainya. Nah, itu luar biasanya ya kemarin tuh ya. Ada yang menggunakan teknik-tekniknya berbeda-beda gitu. Ada yang menggunakan dia mungkin celup naptol dulu, habis itu nanti dirontokkan semua, dilorot semua, lalu baru mulai bagian yang putih digarap begitu ya. Nah, itu macam-macam teknik dan kalau ada yang juga yang mungkin rata-rata hampir-hampir coletan semua. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan di situ, bahwa memang di tingkat nasional nanti itu di deskripsi teknisnya perhatikan benar-benar apakah boleh cuma celup semua gitu, karena mereka ada permintaan juga harus ada coletnya gitu. Nah, ini harus diperhatikan terutama dalam mempertimbangkan hasil ya, karena kalau dicolet kemudian kita warnai terlalu cepat, nanti itu ada yang masih belum fix gitu ya, belum fiksasi, sehingga dalam proses itu kelihatan waktu pencucian itu luntur sebagian dan mengotori kain, itu juga pengaruh itu dalam penilaian gitu. Nah, kalau misalnya kita harus mencuci atau setelah fiksasi itu kalau bisa kelihatan bahwa fiksasinya benar-benar sukses begitu. Itu dulu sementara, barangkali ada hal-hal yang akan ditanyakan oleh oleh Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah sebetulnya perhatikan lingkungan juga, ya dari aspek lingkungan ini juga kelihatan banyak pengaruhnya ya memang. Kalau misalnya ketika anak selesai nyanting lalu cantingnya diletakkan di lantai begitu saja, itu juga sudah pengaruh gitu. Pengaruh ya dalam penilaian sikap kerjanya begitu. Jadi dalam ketika menimbang lupa pakai sarung tangan begitu, itu juga ada hal catatan juga, karena saya lihat di penilaian tingkat nasional tuh rigid sekali ya, penilaiannya poin-poinnya rigid sekali, dan itu saya tidak lakukan kemarin, saya cuma global saja ya. Tetapi kalau dilihat penilaian yang memang acuan tingkat nasional itu rigid gitu, kecil-kecil semua dinilai gitu ya. Jadi mulai dari sikap kerjanya itu satu-satu gitu ya penilaiannya. Nah, itu dulu dari saya. Barangkali nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita bisa discuss di sini. Tentu saja dalam kapasitas saya saja, karena ada mungkin di tingkat nasional hal-hal yang lebih spesifik yang saya belum tahu begitu ya, karena saya biasanya tuh dari tim nasional itu tidak semua juga informasinya masuk ke daerah. Barangkali ada hal-hal yang baru. Mohon nanti Pak Iwan dan teman-teman itu perhatikan deskripsi teknisnya sekali lagi. Barangkali ada hal yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan kemarin begitu. Ya. Baik,
saya cukupkan. Nanti mungkin saya lebih enak kalau kita diskusi aja begitu, diskusi saja apa tentang hal-hal yang kita perlu persiapkan. Makasih Bu Rodia. Iya. Selamat bergabung Pak Ihwanuddin. Ya. Ya Pak Ihwanuddin, selamat bergabung. Terima kasih Bu Rodia. Ya. Sekarang dari Ibu Haji Iis dipersilakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rodia sebagai juri nasional gitu yang sangat bagi saya antusias memberikan arahan pada kami gitu ya. Yang saya hormati juga ini Pak Ihwanuddin Bu dari MKKS Provinsi Jabar yang mendampingi di wilayah kami. Gitu. Juga Ibu Kapsa sebagai Ibu Binmas yang tadinya mau ikut, tapi beliau lagi sibuk juga, ada tamu. Aditati sebagai Kepala Kaprodi KKBT-nya Ibu, yang saya hormati juga Pak Iwan Haryono sebagai pembimbing dengan Ibu Ulis, dan Pak Riyadul Solihat sebagai IT-nya. Saya ucapkan pertama-tama mohon maaf Ibu agak terlambat gitu ya menghubungi Ibu gitu, karena di sini sangat banyak sekali kegiatan. Padahal sampai dibilang oleh Pak Joko, Ibu cepat hubungi katanya gitu. Insya Allah besok Pak gitu kan. Mohon maaf sekali kalau ada keterlambatan Ibu, karena saya menghitung-hitungnya gini, aduh malam takut mengganggu, pagi takut mengganggu gitu, siang saya kelupaan lagi sibuk seperti itu. Mohon maaf sekali dan terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu untuk kami untuk bisa bertatap muka dengan kami, juga dengan tentunya pemaparan sebagai arahan pada kami. Sebelum ada pertanyaan mungkin Ibu, ada teman-teman juga, saya ingin melaporkan dulu Bu apa yang sudah kami lakukan setelah tes atau lomba LKS yang tingkat provinsi kemarin, karena saya mendapat masukan-masukan dari Ibu gitu ya, IT-nya, performanya, presentasinya, karena gitu seperti itu, baik juga dari Ibu langsung ataupun dari Pak Joko gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah gitu Bu. Tadi mengenai IT ya Pak Riyad sebutnya untuk yang di sini, tapi sekarang alhamdulillah ini hadir juga Pak Ihwanuddin Bu dari MKKS Provinsi sebagai pendamping atau pembimbing kami gitu di LKS ini. Beliau menyediakan waktu Bu, menyediakan tim IT beserta alatnya katanya Bu, seperti itu. Ya, saya berharap harapan ini besok sudah bisa dilakukan gitu Pak Iwan ya gitu. Dan beliau juga Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mundu, tapi beliau sebagai MKKS. Iya. Assalamualaikum Pak Ihwanuddin. Waalaikumsalam Ibu. Jadi untuk IT saya agak tenang gitu Bu ya. Cuman kemarin Pak Iwan tuh minta Ibu kabel internetnya sambil udah siapkan gitu. Itu seperti apa kami siapkan gitu. Nah teknis dan pelaksanaan tentang kamera IT dan sebagainya saya kembalikan percayakan saya ke Pak Iwan, karena di Mundu saya melihat dan mendengar gitu ya sudah punya tim IT yang handal gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadikan harapan kami juga lebih baik dari kemarin. Yeah. Terus juga alhamdulillah kemarin kami sudah memberikan pelatihan terhadap anak-anak di LBK Bu selama seminggu, dan kemarin ada hasil-hasilnya yang agak menurut saya pribadi agak greget, ada gregetnya gitu, di pewarnaan atau di hasilnya gitu. Nah itu juga upaya-upaya kami yang mudah-mudahan ke depannya harapannya ya peningkatannya ada, itu menghasilkan hasil yang bagus juga gitu harapan kami. Juga untuk presentasi kami tidak sungkan-sungkan kepada teman-teman baik itu dari tim bahasanya dengan ini bagaimana anak membiasakan tampil. Bahkan saya menyarankan kepada Pak Iwan sebagai pembimbingnya agar
mengajak dia berkomunikasi, anggaplah mengganti mengajar Pak Iwan gitu. Jadi biar menginikan mentalnya gitu, supaya mentalnya, keberaniannya. Untuk performan juga saya ke anak itu percaya diri, kata saya tuh. Terus dia sering saya panggil juga, bahkan saya orang tuanya juga panggil, Bu. Saya minta doa restunya sekaligus doa yang ikhlas, kata saya tuh gitu. Alhamdulillah orang tuanya hadir ke sekolah dan memberikan dukungan, dan merasa bangganya itu membuat kepercayaan diri anak itu semakin bisa dibanggakan gitu kan. Lalu tim teknik seperti tadi, bahan peralatan yang Ibu sampaikan semua, kami sudah mencoba juga meningkatkan. Terus background juga kami sudah berupaya gitu mengubah seperti dari kemarin yang biasa-biasa, sekarang ada perubahan, mudah-mudahan disukai gitu. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah jadi udah ada upaya-upaya kami gitu. Ada upaya-upaya kami dari hal yang Ibu sampaikan kekurangan-kekurangannya, tapi itu juga tidak luput dari arahan selanjutnya. Saya mohon bimbingannya, tip-tip apa atau kiat-kiat apa yang bisa lebih istilah itu lebih membuat perkembangan seperti itu harapan dari saya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diskusi. Ya Pak Iwan, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Siap. Ya, karena ini Bu sama memantau kami. Kemarin juga udah ada dua orang juga dari provinsi. Siapa sih? Siapa sih Pak Iwan? Elis ya, sama Pak siapa sih Pak Aryo? Pak Aryo, Bu Elis. Ya, alhamdulillah Ibu. Jadi beliau-beliau sudah mensupport kami, gitu, sudah mengontrol perkembangan kami. Gitu. Tetapi memang hasilnya seperti apa ke depannya tentunya kami tidak lepas dari permohonan, arahan dan bimbingan Ibu, juga Pak Iwan dari FKHS-nya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Barangkali ada hal apa lagi yang membuat kekurangan, kami siap Ibu melaksanakan arahan-arahan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesediaannya, apa itu keikhlasan Ibu untuk bisa gitu memberikan arahan secara langsung melalui Zoom gitu. Ya, baik Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Iis. Mangga sekarang selanjutnya Pak Ihwanuddin sebagai MKKS Provinsi menyampaikan saran atau masukan untuk kami. Mangga Pak. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih ke Ibu Rodiah sebetulnya. Maaf. Terima kasih sekali Ibu sudah memberikan banyak bantuan kepada kami, siswa kami untuk mengikuti LKS tadi. Mohon maaf mungkin saya agak sedikit terlambat tadi karena kebetulan ini juga saya lagi di lapangan sedang mendampingi. Kebetulan di kami ada audit dari Kementerian Perhubungan Bu. Karena kebetulan kami kan jurusan kemaritiman, jadi memang tidak hanya dari Kemendikbud tapi juga dari kementerian terkait Bu, seperti itu. Jadi memang ya lagi di lapang. Nah kemudian mungkin mohon Pak Iwan pembimbing dan juga mungkin teman-teman tim di sana tadi yang disampaikan sama Ibu Rodiah mungkin bisa dicatat, ada beberapa karena saya sendiri tidak bisa mencatat lagi di lapangan ini. Nah beberapa catatan tadi mungkin memang pernah kita diskusikan juga. Ya alhamdulillah kalau sudah banyak mungkin dilaksanakan, artinya mencoba mengurangi atau menutupi kelemahan-kelemahan atau paling tidak yang tadinya tidak memiliki kemampuan atau ada yang kurang bisa dilatih untuk bisa ya keluar gitu. Tadi misalkan kemampuan si anak untuk presentasi, ini kan mulai dilatih ya. Terima kasih dan alhamdulillah ya moga-moga ada perkembangan yang positif gitu. Nah selanjutnya tadi kalau tidak salah atau mungkin mohon maaf kalau memang
karena keterlambatan saya. Ada mungkin belum disampaikan atau memang sudah nanti ke Ibu Radia. Tadi ada beberapa catatan-catatan. Kemudian saya ingin menanyakan juga Ibu, apakah menjadi catatan atau menjadi penilaian terkait SOP si anak cara berpakaian dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah ini apakah juga masuk penilaian, ada SOP-nya? Ya mungkin kan nanti pada saat pelaksanaan kok pakai sendal jepit, kok pakai sepatu seperti ini, kok baju seperti ini. Nah itu apakah juga ada penilaian? Kalau memang itu ada, tentunya Pak Iwan ini kesempatan ya untuk bisa menyiapkan nanti ke anaknya harus seperti apa mungkin itu. Kemudian untuk tim IT, insya Allah kita siap ya. Namun ya nanti insya Allah mungkin Pak Iwan itu kan tanggal 27 ya. Insya Allah mungkin Senin nanti ada tim untuk ngecek dulu. Terutama kita tentunya pengen support jaringan internetnya yang stabil gitu, yang bagus. Nanti kita cek. Kemudian kita insya Allah kita nanti survei lokasi di tempatnya bagaimana. Tadi yang disarankan kan kalau bisa memang tidak ada kebisingan di luar gitu ya yang mengganggu. Tentunya kalau memungkinkan pindah lokasi atau mungkin disterilkan lokasi tersebut dari hiruk pikuk anak-anak mungkinnya pada saat uji coba, terutama pada saat nanti lombanya gitu. Nah ini perlu mungkin nanti Bu Is apakah ada kebijakan diliburkan dulu atau di bagaimana anak-anak tidak ada di sekitar TKP itu yang bisa mengganggu suasana si anak mengikuti lomba gitu. Kan mungkin gangguan-gangguan suara juga akan berpengaruh terhadap juri mungkin kan melihat atau menyaksikan. Nah itu mungkin akan menjadi penilaian yang bisa merugikan kita mungkin ya. Pak Iwan, ya Bu. Kalau kebisingan anak-anak sepertinya nggak ada Pak Iwan, cuma itu buffering komputer itu loh Pak. Oke, siap. Nah, berarti kayak berdengung gitu loh Pak. Siap. Nah ya nanti kalau peralatan insya Allah kita memang sudah biasa melakukan streaming, melakukan siaran langsung bahkan ya. Itu sudah tidak ada masalah, biasanya bagus. Ketergantungan pada jaringan nanti di sana moga-moga jaringan internetnya stabil, jadi bisa hasilnya maksimal gitu Bu. Iya baik. Kemudian terkait tadi Bu yang saya sampaikan mungkin Bu Radia apakah ada penilaian secara khusus juga terkait si anak cara berpakaian gitu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Nah mungkin SOP-nya jangan sampai yang tadi saya bilang misalkan apakah nyeker atau pakai sendal jepit atau pakai apa gitu kan. Iya. Tentu ini kayaknya itu etika umum aja ya Pak ya. Jadi bahwa anak berpakaian biasanya tuh ada identitas sekolah juga ya untuk mewakili sekolah seperti itu. Tapi yang lebih diperhatikan itu adalah pada saat anak bekerja, anak menggunakan APD gitu Pak, menggunakan APD alat pelindung diri. Dan mungkin kalau soal sendal jepit ya tentu saja ya kita biasanya masih menggunakan sepatu ya Pak ya, dan nggak nyeker juga gitu, jangan sampai nggak pakai sepatu juga gitu. Tapi memang ada saya lihat di lomba-lomba itu kadang-kadang anak kan karena nggak nyaman ya sepatunya dibuka gitu ya, jadi itu ya, tetapi ya tentu saja kita lihat secara normatif gitu anak sekolah gitu tampilan itu aja sih Pak. Dan APD itu adalah sesuai dengan apa yang sedang dia kerjakan. Misalnya ketika dia membatik itu APD apa yang diperlukan ya, ada lampin misalnya celemek gitu ya. Itu saja yang terutama. Kemudian berikutnya juga di daerah celup atau pewarnaan itu jangan lupa APD untuk ya nyelup gitu ya, selain sarung tangan, bahkan juga di daerah basah si anak harusnya pakai sepatu boot begitu. Nah seperti itu aja Pak, sebetulnya tidak terlalu rumit. Kemudian mohon maaf kalau misalkan pada saat pada saat lomba itu
di tempat praktek itu tidak diperlukan ya aksesoris yang lain yang mungkin biasa kalau kadang mungkin ibu-ibu atau apa pengen biar bagus ada pot ada tanaman. Oh enggak usah Pak ya, enggak usah. Simple aja, simple rapi. Yang penting kita bisa melihat anaknya kerja gitu. Cuma rapi bersih itu memang penting juga, nggak berantakan gitu ya sekeliling. Baik. Kemudian Bu Iis sama tim Bu Iis, kemarin saya baru selesai juga rapat terkait persiapan lomba LKS nasional ini. Disampaikan juga Pak Kabid ya, mohon para kepala sekolah dan timnya di sekolah-sekolah benar-benar serius, benar-benar berkomitmen untuk benar-benar bagaimana dan memang dipantau terus oleh kami Pak Kabid sendiri. Kalau memang yang tidak serius sudah biarin aja lah, tinggalin sampai seperti itu. Artinya mohon. Nanti saya percaya Bu Is dengan timnya Pak Iwan apalagi ya udah tiap tahun ini Insya Allah serius dan berkomitmen untuk bisa meraih juara Insya Allah. Dan kita pun Bu dari MKKS kebetulan saya selain pengurus dari provinsi juga di kabupaten saya sebagai ketua dari SMK negeri MKKS-nya negerinya kita akan support Bu. Ya, saya udah ngomong ke Bu Is juga ke tim bahwa nanti tim IT itu semua tanggungan kami. Ngeluarin Gunung Jati, ngeluarin uang untuk tim yang nanti IT. Gitu. Seperti itu. Insya Allah kita akan support sepenuhnya. Luar biasa ya Pak Iwan Nurdin ya, dan terjun langsung ya MKKS untuk mensupport ini Gunung Jati. Mudah-mudahan dengan support yang kuat ini anak juga punya semangat yang lebih tinggi dan bisa juara ya. Jadi itu harapan dari kita semua begitu. Nah, jangan lupa juga ada satu hal yang saya lupa tadi supaya mumpung saya ingat, itu untuk deskripsi dari karya anak itu juga kalau bisa dibuat rapi gitu, dibuat rapi jadi semacam bahkan sedikit semacam buklet lah begitu, jadi untuk temanya dan sebagainya. Saya bersyukur sekali Bu Iis bahwa sudah ada progres ya, artinya anak sudah dilatih lebih baik lagi, kemudian semua upaya untuk bisa memperbaiki ya kinerja anak ini sudah dilakukan rupanya ya di SMK Negeri 1 Gunung Jati. Jadi ini buat saya support yang sangat luar biasa ini ya dari MKKS kabupaten atau provinsi, dan ini ya ini kalau nggak bisa menang ini nanti eman-eman ini. Saya ikut menyemangati aja, tapi kalah menang itu biasa, jadi jangan sampai wah kita kecewa atau apa, tapi ketika kita misalnya belum berhasil, jadikanlah itu sebagai momentum untuk besok bisa lebih baik lagi. Kita sudah tahu belajar ya dari setiap kegiatan yang kita jalani, pasti ada kalah ada menang ya. Kalau misalnya kita sudah berbuat optimal, tetapi ternyata ada orang yang lebih optimal lagi. Nah, itu kan jadi ya nanti memang semuanya itu akan sangat tergantung pada juri-juri tingkat nasional, dan saya juga menyampaikan bahwa saya bukan juri nasional. Sampai saat ini saya punya pengalaman panjang di juri provinsi. Tapi saya juga mempunyai jaringan dengan juri tingkat nasional begitu, tapi tidak menjadi juri nasional saat ini ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Semangat. Baik, terima kasih pada Ibu Rodia, Bapak Ikhwan, Ibu Haji Iis atas masukannya terhadap tim kami. Insya Allah akan kami terapkan secara maksimal. Mohon doa dan dukungannya juga untuk nanti pada saat pelaksanaan lomba. Sebelum tutup, Ibu, Bapak bisa standby dulu sebentar agar kita bisa foto bersama. Sebentar. Nanti di Pertanyaan, Neng. Tanya jawab dulu. Oh ya, ada pertanyaan dulu. Ya. Mohon maaf, sebelum foto bersama, apakah ada pertanyaan
Oh, Pak Iwan. Oh, Pak Iwan ya. Pak Ya, Iwan. Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya. Saya belum memberikan Ini Bu Rodia. Iya, Pak Iwan. Kemarin kita waktu LKS provinsi kita melakukan teknik dengan pewarna indigo sol dan naptol ya Bu. Ya. Nah, jadi kemarin kita ke Bandung, anak kita karantina selama seminggu, kita belajar tentang teknik menggunakan pewarna remasol. Ya. Nah, menurut Ibu, untuk ke depan kita pakai teknik yang mana nih Bu? Anak dua-duanya kita menguasai semua Bu. Ya, maksudnya Pak Iwan anak menguasai pewarna apa saja, Pak? Ya, kemarin kita pakai Indigo sol. dengan naptol, anak menguasai Bu ya. Ya. Kemarin kita karantina ke suatu studi di Bandung. Ya. Karena ya, disarankan kita menggunakan pewarna remasol Bu. Oh, disarankan remasol. Ya, dan anak juga menguasai gitu Bu. Karena waktunya lebih cepat ya Bu ya. Iya. Ya. Tapi kalau nggak salah Pak, minimal itu ada 2 macam pewarna yang kita gunakan Pak Iwan. Jadi jangan remasol semua, kita coletin semua gitu, jangan gitu. Atau colet habis itu celup gitu ya. Boleh saja sih, tetapi mungkin remasol ini pun juga punya tingkat tingkat kegagalan yang tinggi juga loh Pak. Kalau misalnya Bapak misalnya nyolet ya, terus nggak sempat misalnya tidak sempat selesai di hari pertama, terus Bapak lanjut di hari kedua, itu kerepotan loh Pak kalau misalnya harus nanti nutup lagi gitu ya, karena dia tuh fiksasinya belum sempurna barangkali begitu. Coba diperhatikan lagi deskripsi teknisnya Pak. Deskripsi teknisnya, kalau boleh satu zat warna ya monggo nggak apa-apa, tetapi pertama yang di deskripsi teknis yang saya tandai itu adalah ada teknik celup, ada teknik colet. Mengenai pewarnanya, orang biasanya menggunakan minimal 2 jenis zat warna juga, kalau nggak naptol remasol, kalau nggak indigo sol dengan indigo sol begitu. Nah, nanti dibaca lagi ya Pak deskripsi teknisnya. Nanti saya juga akan mencoba membaca dan saya sampaikan ke Pak Iwan. Barangkali saya ada kesalahan, nanti saya baca dulu ya Pak, supaya tidak keliru dalam menjawab. Nanti kalau saya katakan tidak boleh, ternyata boleh, asalkan tekniknya 2, ada colet, ada celup, begitu. Karena mungkin pengalaman studi yang kita tempatin untuk anak karantina itu Bu, ya, melihat dari daerah Jawa Timur gitu Bu, yang waktu tahun kemarin Bu ya, itu karena menggunakan 100% itu remasol Bu. Oh gitu, ya. Jadi ada colet, ada celup gitu ya? Iya. Ya pada akhirnya nanti juri itu walaupun misalnya Pak ya ada menyarankan ada 2 jenis pewarna dan sebagainya, pada akhirnya juri akan memilih yang terbaik di antara yang ada gitu. Walaupun misalnya menggunakan dua jenis zat warna tapi hasilnya jelek, bisa saja yang menggunakan satu warna hasilnya bagus, ya itu yang menang. Tetapi bisa juga ketika dua-duanya bagus, itu pertimbangannya adalah ini malah lebih banyak menggunakan teknik pewarnaan. Karena di sini yang dinilai itu kompetensi. Jadi kalau misalnya Pak Iwan punya kompetensi dengan beberapa jenis zat warna, itu kan lebih bagus daripada hanya satu pewarna gitu. Yang dinilai kan kompetensinya Pak. Jadi kompetensi pewarnaan itu juga cukup luas ininya ya, gradasinya begitu. Ya, tetap kabar-kabaran Pak. Nanti kalau saya menemukan, oh boleh saja seperti itu, nanti saya akan kabarin Pak Iwan ya.
Ya, Bu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Rodia dan Pak Iwan. Satu Pak lagi Iwan apa? Bu. Oh iya. Ya. Untuk Pak Ikhwan ini kan kita masih di ruang yang dulu Bu, Pak, di ruang lab yang kemarin kita LKS provinsi, Pak. Oke, siap. Rapi kok Pak ruangannya, insya Allah kayaknya bagus. Itu bersebelahan dengan Kopsis ya Bu, ya Bu Haji. Ya betul. Pak, tutup aja nanti kalau ada juri. Tapi kan jurinya ini ya kayaknya sepertinya jurinya tidak langsung kan, tidak luring kan ya Pak ya? Iya daring sih ya. Kelihatannya tuh nanti dari tampilan itu saja. Dan semua sudah saya set Pak, itu sudah kami pagari dengan kain Pak agar di belakangnya kelihatan rapi. Background-nya katanya Bu. Iya, ini masih berlanjut ini ya. Tinggal nunggu set dari tim IT aja gitu Bu. Iya. Katanya Pak Iwan hari Senin katanya Pak siap memantau ke sini. Mudah-mudahan ya kita semua bersinergi gitu untuk benar-benar mensupport anak kita untuk maju ke kejuaraan nasional. Masih ada yang lain nggak barangkali? Cukup Bu. Pak Iwan, sudah jelas ya Pak Iwan? Sudah Ibu, Pak terima Iwan kasih. Haryono, iya sudah. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara Zoom persiapan LKS Nasional tahun 2022, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Haji Iis, Ibu Haji Tati, Pak Iwan Sumarno, Ibu Ois, dan anak-anak calon peserta lomba LKS. Sebelum kita meninggalkan Zoom, kita akan foto bersama dulu. Ya, punten Bapak Ibu, tolong standby kamera. Pariat, tolong dibantu. Oke. Ayo, Pariat, terima kasih Pariat sudah membantu pelaksanaan Zoom ini. Oke, monggo Bapak Ibu. Ayo, standby. Sudah Pariat? Sudah. Ada salam cantik. Kalau salam cantik seperti ini. Ini kayak oke. Oh, gini ya. Jangan lupa di share. Oke. Tahan Bu. Salam cantik. 1, 2, 3. Pak Iwan harus bisa Pak itu. Ada ini. Iya, ini salam cantik ya Pak Iwan. Ya. Jangan lupa di share buat TRK. Ya, siap. Ya, Pak Rian sudah? Sudah, terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Rodia, Pak Iwan Rudin semuanya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan nanti diingetin ya. Saya takut lupa. Siap. Ya, siap. Ibu hatur nuhun. Ya, baik. Bu Iis, Bu Tati, Bu Ois, Pak Iwan, Pak Muhammad Riyadus, Pak Riyad Ikhwanuddin, terima kasih. Saya mohon pamit. Juga ada siapa lagi ya? Oh ya, semua sudah disebutkan sepertinya. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga sukses. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Izin ya Bu. Iya, mangga Pak Iwan. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, wah ya Allah, baik banget.